Nah ini teman-teman, sekarang kita mau membuat ramuan. Ramuan untuk obat kayu. Malam ini kita mulai mondok di kebun teman-teman. Tapi sekarang kita pulang dulu ke rumah untuk mengambil perbekalan. Sekarang barang-barang kita yang ada di ladang ini kita amankan dulu ke dalam pondok sebelum nanti malam kita datang lagi. Sekarang Pak Inting lagi memperbaiki bak untuk kita membawa barang dari rumah ke ladang, karena yang ada sudah kayunya sudah lapuk dan sekarang Pak Inting bikin baru lagi. Sekarang sudah hampir selesai teman-teman. Saat ini proses rehab pondok kita sudah sampai sejauh ini, tinggal sedikit lagi kita akan memasang seng teman-teman untuk atapnya, dan inilah sengnya. Masih kurang 1 lembar lagi. Nanti malam insya Allah akan kita bawa lagi ke ladang ini, dan insya Allah semoga besok harinya tidak ada kendala. Kita akan lanjutkan untuk memasang atap pondok kita ini. Ini dia bak yang dibikin oleh Pak Inting barusan. Sekarang sudah selesai. Jadi seperti inilah jika ditaruh di atas bak, di atas motor maksudnya teman-teman. Ini untuk mempermudah kita membawa peralatan kita dari rumah. Alhamdulillah sekarang pemasangan atap seng pondok kita sudah mulai terpasang. Ini dikerjakan oleh suami saya sendiri. Pak Antik dan Pak Inting tidak bisa datang ke ladang. Tadi malam Pak Inting tidur di ladang bersama kita. Tadi pagi dia pulang untuk mengantar anaknya sekolah. Begitu juga dengan Pak Antik. Pak Antik antar jemput anaknya Rizky dan Tama yang sedang sekolah. Jadi kemungkinan mereka untuk hari ini tidak bisa datang ke ladang. Jadi daripada pekerjaan kita tertunda, suami saya perlahan mengerjakannya sendiri sedikit demi sedikit. Jadi seperti inilah prosesnya untuk pemasangan atap seng kita. Oke, pemasangan atap seng pondok kita tinggal 3 lembar lagi, maka akan selesai. Jadi teman-teman, tadi sewaktu awal pemasangan seng, suami saya tidak tarik benang untuk supaya posisi sengnya sama rata. Jadi tadi pemasangannya agak sedikit meleset. Dengan terpaksa kita harus bongkar ulang lagi. Dan ini sedang dibongkar karena posisi sengnya terlalu miring.
karena tidak tarik benang. Jadi sekarang ini sudah ditarik benang oleh suami saya dan sekarang sedang dipasang ulang kembali. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semua. Assalamualaikum. Alhamdulillah teman-teman, sekarang kita sudah 3 hari ini sudah mulai menginap di ladang karena kita sudah mulai melakukan proses pengerjaan untuk rehab pondok lama kita yang sekarang ada di hadapan teman-teman ini. Inilah pondok tersebut. Sekarang proses perbaikannya, rehabnya sudah sampai sejauh ini. Ini sekarang kita sambil menunggu kayunya datang lagi teman-teman, karena ada kayunya yang masih kurang. Sekarang kita lagi menunggu tukang kayunya mengantar kayu tersebut ke ladang kita ini. Dan lagi ini juga harinya sedang hujan. Sekali lagi saya menjelaskan di vlog atau di video sebelumnya, proses awal rehab pondok kita sudah kita mulai dan hari ini adalah lanjutannya yang untuk kesekian harinya. Jadi teman-teman, yang awalnya tadi kita hanya mau membuat MCK dan sumur bor untuk kita di ladang ini, ternyata kedua pekerjaan tersebut kita pending, kita tunda dulu teman-teman, karena kata suami saya lebih baik kita merehab pondok terlebih dulu, karena akan kita taruh nanti jika sudah selesai rehab pondoknya, akan kita taruh bahan-bahan material untuk bangunan rumah utama kita nanti. Jadi sampai sejauh ini hanya itu saja dulu pekerjaan yang akan kita lakukan. Pak Antik dan anak istrinya juga sudah 2 malam ini ikut menginap dengan kita di ladang. Sementara ini Pak Antik pulang karena menunggu anaknya pulang sekolah, Rizky dan Tama, baru mereka kembali lagi ke ladang. Ini adalah papan dan balok untuk pemasangan lanjutan dinding pondok Pak Antik nanti, yang ini juga belum kita kerjakan karena kita harus menyelesaikan pekerjaan satu-satu dulu, baru dinding pondok Pak Antik ini kita lanjutkan kembali. Jadi sekarang proses pemasangan dindingnya sudah mulai terpasang. Bagian depan tinggal bagian samping, kiri kanan, dan bagian belakang yang masih belum terpasang. Nah ini teman-teman, sekarang kita mau membuat ramuan ramuan untuk obat kayu dari oli mati, dan campurannya ini teman-teman, obat semut atau obat serangga. Dan ini adalah oli mati yang saya sebutkan tadi, dicampur dengan ini teman-teman,
Ini sebagai antisipasi agar kayu dan tongkat-tongkat rumah kita ini tidak dimakan rayap dan sejenisnya. Ini tadi sudah saya campurkan teman-teman, sudah saya aduk dan sudah mulai saya oles seperti ini. Ini yang sudah saya oles teman-teman. Ini juga sudah saya oles sebagian. Dan ini adalah oli matinya, kita beli tadi dari bengkel sebanyak 5 liter, 5 liternya satu jerigen ini dengan harga 10.000. Nah ini dia campuran oli mati dan regen campurannya tadi, obat rayapnya, obat semut, sekarang sedang dioleskan ke kayu-kayu yang sudah terpasang oleh Pak Inting. Nah ini teman-teman, kita sekarang mau ngambil buah nanas yang waktu itu kita kasih pagar keliling teman-teman. Sekarang sudah matang, kuning, bahkan sudah bolong dimakan tikus. Sebenarnya dari 2 hari yang lalu sudah mau kita ambil, karena akhirnya karena pekerjaan kita lupa dan baru sekarang kita ambil. Kita suruh Pak Antik yang mengambilnya. Ini kita di atas pondok lama teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. 25 juta paling mentok. Oh, kawan-kawan, hei merungkang, soalnya salah tampayah kok. Ya siapa ada bisa urus tampilan lo tuh. Nah, tidak ada bolong sekali. Oh, tahu-taunya bukan bolong teman-teman, Pak Antik salah lihat. Alhamdulillah. Oke. Kita panen teman-teman, karena kalau nggak diambil takutnya rontok lagi, karena ini musim hujan. Lumayan besar teman-teman. Yang ini bang? Ya ambil aja. Dua-duanya? Besar semua kah? Oke. Ya ambil aja, daripada Panen. mantap. Gila sayangnya. Hilangnya gue sih. Aduh. Ini teman-teman jambu air kita. Ya, panen hari ini. Pagi ini. Ini padahal belum matang. Tuh teman-teman. Jombo. Wow. Tapi masih ada teman-teman. Nggak kita ambil semua, daripada nanti dia rontok. Terus tadi ada ininya teman-teman. Ternyata ada ulatnya. Jambunya ada ulatnya. Mungkin pengaruh dari musim hujan kali ya. Ini barusan tadi habis dikocor dengan pupuk teman-teman oleh adik saya. Pupuk untuk buah anti rontok dan jamur. Semoga saja nanti ini jambu yang masih ada sisanya ini bisa bertahan dan tidak akan rontok lagi. Amin. Pupuknya putih seperti susu. Dia rontok karena kan Baru. kalau dia sudah enggak, kalau Nah ini dia teman-teman, pupuk barusan yang dikocor oleh adik saya. Jadi ini beli di pasar. namanya Hara Garuda anti rontok dan jamur teman-teman. Jadi bismillah, ini baru pertama kali kita untuk mencobanya. Seperti ini teman-teman. Semoga saja nanti buah kita tidak akan rontok lagi setelah kita kocor dengan pupuk ini.
Dan ini adalah hasil panen kita tadi. Kita ambil 3 biji teman-teman. Ini besarnya sangat luar biasa. Alhamdulillah, tapi sayang ini sebenarnya masih belum saatnya untuk kita panen. Tapi daripada nanti dia rontok, kita ambil sekarang. Barusan tadi sudah ada satu yang jatuh teman-teman, dan dalamnya ada ulatnya. Semoga saja setelah kita kasih pupuk ini nanti buah kita akan lengket, tidak rontok lagi, dan tidak akan ada ulatnya lagi. Amin. Alhamdulillah teman-teman, hari ini proses lanjutan pemasangan dinding pondok Pak Antik mulai dikerjakan. Yang mengerjakan sekarang Pak Antik dan Pak Inting, sementara suami saya dia mengerjakan di pondok kita yang pondok lama yang kita rehab. Jadi untuk kelanjutan pemasangan dinding pondok Pak Antik dikerjakan berdua, Pak Antik dan Pak Inting. Jadi begitu teman-teman, agar pekerjaan kita sama-sama jalan. Jadi alhamdulillah sekali teman-teman untuk rehab pondok lama kita. Sekali lagi alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar. Walaupun kita tanpa bantuan mandor atau kepala tukang, ini hanya dikerjakan sendiri oleh suami Pak Inting dan Pak Antik. Jadi untuk proses rehab pondok kita, pondok lama ini sudah sampai di tahap pemasangan dinding pondok. Jadi kita dindingnya menggunakan seng bekas teman-teman yang kita beli. Harga per lembarnya 35.000. Jadi kita beli waktu itu sebanyak 20 lembar. Jadi sekarang seperti ini sudah terpasang, dan yang masih belum kita pasang di bagian sebelah sini sedang dikerjakan oleh suami saya. Untuk bagian sebelah sini kita tidak berikan, untuk bagian sebelah sini teman-teman kita tidak berikan jendela. Jadi dia di sini kosong. Dan untuk bagian depan pondok baru kita beri jendela, dan inilah jendelanya. Untuk tutup jendelanya masih belum terpasang, belum kita bikin. Begitu juga dengan angin-angin masih bolong, seperti ini prosesnya. Dan untuk bagian belakang kita kasih satu jendela lagi, dan inilah jendela tersebut juga belum terpasang tutup jendelanya karena memang belum dibikin. Ini ya daun jendelanya maksudnya teman-teman. Jadi ini adalah bagian belakang pondok kita. Nah dari sini sampai ke bagian samping sebelah sini teman-teman yang masih belum terpasang. Dan di bagian samping sini, di sini adalah tidak jendela teman-teman, kita bikin pintu, tapi pintu tanpa teras, hanya pintu saja teman-teman. Nah bagian yang dikasih lihat oleh suami ini adalah nanti jendelanya, maksudnya pintu tapi tanpa teras teman-teman. Jadi seperti itu. Semoga pekerjaan ini untuk pemasangan dinding bagian samping ini hari ini bisa selesai. Dan untuk bagian pondok Pak Antik sedang dalam proses lanjutan pemasangan dinding. Semoga juga hari ini bisa terselesaikan. Walaupun masih belum selesai semua teman-teman, masih belum finish. Setidaknya papan yang sudah ada bisa terpasang semuanya. Ada sedikit perubahan teman-teman. Sebelumnya kita mau membuat di sini. Di sini adalah pintu yang tadi kita maksud. Jadi sekarang kita robah. Di sini kita tidak jadi bikin pintu. Di sini nanti jendela, posisi jendela. Dan yang tadi di sini kita posisikan sebagai jendela untuk bagian depan, kita robah di sini nanti pintu. Jendela yang di sini kita geser ke samping sebelah sini teman-teman. Jadi itu untuk perubahan, sedikit perubahannya.
Dan satu lagi, untuk posisi tangga yang tadinya kata suami saya mau arah naiknya menghadap ke sana, sekarang kita rubah jadi menghadap ke sebelah mana? Ke sebelah sana teman-teman. Jadi nanti arah naiknya ke sebelah sini. Jadi seperti itu. Untuk sementara kan maksudnya tangganya jadi seperti ini teman-teman. Untuk tangga naiknya nanti kita rubah, nanti kita perlihatkan lagi setelah jadinya posisi tangganya seperti apa. Jadi begitu kita naik langsung pas jendela teman-teman. Jadi seperti itu. Karena setelah kita pikir-pikir, seandainya di sini jendela, sedangkan untuk pintunya kita buat di samping, terasa tidak mungkin teman-teman. Kenapa? Sewaktu-waktu malam hari kita ingin santai, masa kita melihat ke samping sebelah hutan. Jadi untuk itulah alasannya kenapa pintunya kita geser untuk ke bagian depan. Jika kita malam hari ingin santai, kita tinggal buka pintu dan langsung menghadap ke depan teman-teman, bukan ke samping bagian hutan. Memang di depan juga bagian hutan, tapi dia agak lebih leluasa. Terus di depan kan ada tanaman kita teman-teman, jadi jelasnya seperti itu. Nah, untuk arah suami saya berdiri ini sekarang kita rubah untuk menjadi pintu. Sekarang kita lakukan untuk membongkar seng untuk bagian bawahnya. Sekarang posisi jendela kita sudah pindah. Ini jendela kita untuk bagian samping, ini mengarah ke bagian hutan. Dan sekarang pintunya juga sudah pindah. Yang tadinya jendela sekarang kita jadikan pintu. Ini adalah pintu untuk bagian depan menghadap ke halaman depan rumah kita atau pondok kita. Jadi langsung menghadap ke kebun atau langsung melihat pemandangan tanaman-tanaman kita yang ada di halaman pondok. Begitu teman-teman. Sekarang suami turun ke bawah untuk membongkar lantai triplek atau plywood di bagian bawah. Itu nanti untuk posisi tangga darurat sementara kita untuk jalan kita naik turun ke bagian pondok atas. Jadi setelah nanti semuanya selesai baru kita bongkar dan kita bikin ulang untuk tangga yang lebih permanen lagi. Sekarang untuk dinding pondoknya Pak Antik sudah sampai di sini proses pendindingan, masih belum selesai untuk bagian belakang. Begitu juga untuk bagian samping depan juga masih belum. Begitu juga untuk bagian depannya. Nanti ini di bagian depan ada pintunya. Tapi untuk sementara sengaja tidak dipotong di bagian pintunya karena juga untuk daun pintunya belum dibikin. Jadi maklum teman-teman, karena kita tidak tidak memakai tukang atau kepala tukang, hanya kita kerjakan sendiri. Jadi harap maklum jika pengerjaan dari pondok-pondok kita di ladang ini sedikit agak lama dan kurang sempurna, harap maklum. Dan untuk bagian samping yang ada jendelanya juga hanya sampai di sini proses pendindingannya. Jadi mungkin di lain hari akan kita lanjutkan kembali untuk penyelesaiannya. Untuk pondok kita sendiri yang rehab pondok sudah dindingnya sudah selesai semua, tapi untuk pemasangan pakunya untuk bagian bawahnya masih belum terpasang paku. Itu nanti kita lakukan menggunakan tangga karena teman-teman lihat sendiri pondok kita sangat tinggi sekali. Daun jendelanya belum terpasang karena memang belum dibikin. Begitu juga untuk pintunya. Jadi proses rehab pondok kita sudah sampai sejauh ini. Karena memang kita tidak ada bantuan dari tukang profesional teman-teman. Kita hanya tukang abal-abal, kita baru belajar.
Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan kita hari ini dari awal sampai selesai kegiatan kita untuk hari ini. Kita lanjutkan lagi di lain hari atau di keesokan harinya lagi. Sekarang kita mau undur diri dulu. Aduh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.